kita ini kan hidup di dunia yang serba penuh masalah. Betul. Betul loh. Betul Ya banget. toh? Mas. Anda punya masalah nggak? Masalah sih ada pasti, Mas. Ada. Datang sendiri ada, yang saya buat itu juga ada. Tentang Politik masalah juga boleh ya, loh? waduh, politik. Aduh ya. Tapi nek ampun. sing nek ditangkap sama tukang bakso bawa ate, Ya. karena setiap Betul. ngobrol bersama kita akan kasih apresiasi. Saya baru tahu loh nih Mas dibayar. Ini dibayar. Ini Iya, enak banget ya, wah, ini ada Baim Wong tadi yang ngasih. Oh, ya. Baim. Wah, Mas Baim. Jadi ada Baim Wong, ada Arif Muhammad. Arif Sebenarnya Muhammad. kita kan memang ya ria lah bagi-bagi Iya. uang. Yes, balik lagi masih bersama Kortelaf Media di Bincang-Bincang Luar. Bincangnya di luar, keluarnya di dalam. Maksudnya unek-uneknya. Nah, seperti biasa kita masih ngobrol bersama orang-orang random. Dan kali ini kita lagi ada di Songalas YK. Buat kalian para pecinta burger ya, nggak usah jauh-jauh sampai di ibu kota ya kan. Di sini ada satu burger enak, the best burger in the town. Masuk. Sudah siap berbincang-bincang luar? Siap toh, Mas? Siap. Kita Siap kenalan dulu banget. deh. Kenalan boleh. Siapa namanya? Pandu. Pandu. Yoi. Nama panjang, nama panjang. Yosafat Pandu. Yosafat Pandu. Panggilannya adalah Safat. Safat boleh tuh nama baru, Mas. Panggilannya Safat. Oke, dan seperti biasanya teman-teman kalau misalnya lagi nonton, lagi liatin, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi prokes karena kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat dan semuanya sudah didesentralisasi atau apa namanya? Di Disinfektasi. disinfektan. Oh iya, sudah pokoknya sudah bersih. aman. Aman sekali. Lanjut kita bakal ngobrol sama Pandu. Oke. Langsung ngobrol. Oh ya tadi saya lupa kenalan. Anda sudah kenalan, saya belum. Iya, belum kenal kita, Mas. Jadi masih sama saya Ipam di Bincang-Bincang Luar dan langsung aja habis ini kita langsung ngobrol biar makin enak ngobrolnya. Kita lepas masker. Boleh. Tuh. Biar nggak sumpek, Mas ya. Biar nggak sumpek, biar nggak gerah. Biar Kan nggak sudah gerah. aman semua. Sudah aman. Gimana, sehat kan? Puji Tuhan sehat. Iya, kalau nggak sehat Nggak bisa Anda kesini. saya suruh pulang. Sudah dikarantina. membahayakan. Membahayakan. Jadi kita semua sudah dikarantina. Betul. Karena kita memang tidak kemana-mana. Betul banget. Randidit. Rak didit. Rande yang punya yang. Orang yang. Rande yang. Wis pokoknya wah, Kayak Kacau. gas lah ya, Males kacau. banget. Oke, Mas Pandu, Yoi. selamat datang di Bincang-Bincang Luar. oke. Seperti biasa, kalau di Bincang-Bincang Luar tuh saya akan menanyakan pertanyaan yang basa-basi dulu. Karena memang ini kan random. Kita tidak saling mengenal sebelumnya, walaupun baru ngobrol tadi waktu ketemu di sini aja. Kita tidak saling mendalami. Betul banget. Nggak tahu backgroundnya sama sekali. Betul, kita tidak saling PDKT. Betul. Boleh ceritain dulu, Mas Pandu itu kuliah apa udah kerja atau sekarang sibuknya ngapain? Boleh kasih tahu. Sekarang sih masih stay sih, Mas. Kuliah. Masih stay? Masih Oke, mahasiswa akhir masih yang stay. belum tahu tujuan. Audionya udah aman. Audio kan aman. Lanjut. Masih stay? Masih kuliah? stay. Masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah. Boleh. Semester berapa? Semester ini berarti jalan semester masuk ke 9. Semester 9 berarti Mau tahun 4,5 tahun. 4,5 tahun. Ah. Oh, kuliah di mana, Mas? Di Universitas Katolik Sugo Pranoto Semarang. Oh, pakai ya dong. Ya. Ya. Jaya. Bagaimana? Bang Samu. Aduh, Mister Tukul jalan-jalan. Tukul jalan-jalan. Prediksi. Benar, jangan. Nah, Mas Pandu ini jauh-jauh dari Semarang, lagi nongkrong di sini, terus kita culik, kita ajak ngobrol. Nah, seperti kemarin-kemarin kita udah ngobrol sama beberapa orang. Kita selalu mempertanyakan sebenarnya kita ini kan hidup di dunia yang serba penuh masalah. Betul. Betul loh. Betul banget, Ya toh? Mas. Anda punya masalah nggak? Masalah sih ada pasti, Mas. Ada. Datang sendiri ada, yang saya buat itu juga ada. Banyak, tinggal milih yang mana. Oke, kalau gitu segmen kali ini kita akan membuat masalah di sini. Bikin keributan. Bikin Mas. keributan. Oke. Tapi udah punya pacar belum? Kebetulan sampai saat ini masih sendiri. Masih sendiri. Masih sendiri. Oh, bangga Anda. Bangga, bahagia, Mas. Rapayu bangga.
Masih sendiri. Masih sendiri. Tapi udah pernah pacaran kan? Sudah. Sudah pernah. Nah, kalau Pandu ini berarti sekarang, sorry kalau aku agak sensitif, tapi umur berapa nih? Umur 21 sekarang. 21? 21. Oh, boros ya raimu ya? Boros banget. Kita rambut. Gara-gara rambut nih Mas. Tak kira itu umurnya 25. Waduh. 26. Saya gitu. harus pakai maskeran nih kayak Mas. Ternyata Anda boros. Tapi selama belakangan ini atau mungkin lagi sekarang ini, kira-kira Mas Pandu ini lagi punya keluh kesah apa? Karena sebenarnya kita di sini tuh pengen menolong, pengen ngajakin orang yang ngobrol di sini buat cerita. Semua permasalahan kita dengerin. Oke. Kita tidak akan judging. Oke, bahasanya. judging juri. Wah. Ngejudge. Iya. Kita nggak akan menggurui juga, Betul. tapi kita sama-sama sharing. Nah, kira-kira belakangan ini lagi ada masalah atau sekarang ini sedang punya masalah apa? Masalah kuliah boleh, masalah cinta boleh, masalah keluarga kalau mau diceritakan boleh. Mungkin yang lebih enak dibahas lah Mas ya. Oh, Tentang apa coba? Politik masalah- juga boleh loh. Waduh, politik. Aduh ya. Tapi nek ampun. sing ditangkap sama tukang bakso bawa ate, Ya. Ya. Anda saja. Waduh. Iya. Kok buka-bukaan ya? Oke. Jadi, apa ya yang menurut kamu enak dibahas? Kita ngobrolin apa sore-sore ini? Paling seputar kayak ini kan masih kuliah juga tuh Mas. Paling ya seputar kayak sekarang tuh lagi ini sih, kan lagi hektik pandemi ya pasti ya, karena kan semuanya terbatas kan Mas. Entah itu kita kayak aktivitas, entah itu dalam pendidikan, belajar dan lain, apalagi aku seorang mahasiswa. Tak potong. Emang selama kuliah Anda belajar? Ya kalau niat. Kalau nggak niat ya udah tidur Mas. Bukan tentang pendidikan, Tentang tapi pendidikan. tentang tempat bermain. Tempat bermain Mas. Pasti banyak tuh. Udah. Kayak gitu. Iya. Oke, lanjut. Gimana? Ya itu sih, jadi semuanya ngerasa kayak terbatasi aja, beda dengan tahun 2019 nih. Oh. Sebelum ke belakang. Berarti kamu masuk di tahun 2014-15? 2017. 17 ya? Tua banget Mas kalau Oh iya, 14. 17 ya, 17. 4 tahun. Maaf, saya hitung-hitungannya rada bodoh. Oke. 2017 berarti sempat merasakan kuliah masih tatap muka. Masih. Kegiatan di kampus masih jalan semua. Masih jalan Terus semua. akhirnya di 2019 akhir ada 2020 bau-bau awal. nih ya. 2020 awal pertengahan, habis itu harus di kandang daring, terus lah. daring. Daring terus. Daring. Nah, kalau ini tadi kan akhirnya kamu pernah merasakan dua fase itu. Iya. Yang paling seru yang mana? Seru tentunya ya pas kita sebelum pandemi lah ya, karena banyak hal yang bisa kita kulik bahasanya kan, kayak misalkan kita ikut panitia nih. Kalau dalam kulik itu kita gali. Iya, wah. Kita gali. Gento. Kan gento. Kita gali, gento. Ya. Gento kita gali, misalnya kita semakin banyak pertama experience kan. Pengalaman, oh gini toh, join di dalam sebuah kepanitiaan yang memiliki pastinya ada tujuannya kegiatan tersebut kan. Oke, betul. Jadi kita harus ya nggak mau kita harus membuat semua tujuan itu tercapai. Kedua kayak pertama, kedua berarti dapat teman baru tentunya kan. Teman baru, psikolog baru, terus jadi kemana-mana tuh enak, ketemu orang. Ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Ada Sekilas bintang iklan. tamu. Ya. Ada iklan. Ya. Nggak Berbayar nggak nih? Berbayar. Dia yang dibayar. Dibayar. Oke. Soalnya nyapu. Oke. Lanjut. Tentang teman, nambah teman. Itu juga pasti. Terus ya paling kayak seputar itu sih, kayak banyak hal yang banyak banget bisa kita temuin lah. Karena semuanya nggak ada batasnya. Ya. Bahasanya gitu ya. Ya. Masih fleksibel lah. Fleksibel banget. Kuliah mau habis kuliah nongkrong, mau berkegiatan bareng sama UKM, main kemana gampang. Anak main nih kayaknya. Anak main banget. Tongkrongan paling asik di Semarang apa? Tongkrongan paling asik di Kos Putri Semarang. dong. Waduh. Ada mau Bukan ya? nyebut, Saya tapi kira itu Putri. masuk list terakhir harusnya. Oh iya juga. Sebenarnya tapi dibalik. Itu yang pertama. Enggak sih. Paling asik ya emang tongkrongan sama teman-teman sih. Jadi ada warung gitu kan dekat kampus. Ya. Biasanya balik kuliah, jeda kuliah di sana mainnya. Ngobrol bareng lah, main game bareng. Kayak ngantuk situ kan, mesen minum es teh, modal es teh sama wifi. Sepuasnya di situ. Jadi. Ya. Nah, terus akhirnya sebenarnya ketika kamu tadi berusaha mengutarakan tentang akhirnya kuliah di pandemi, sebenarnya apa yang menjadi keresahan kamu? Yang paling utama nih, ketika kamu ngomongin ini kan kuliah kondisinya pandemi, sebelumnya kan nggak pandemi dan asik. Sebenarnya keresahan utama kamu tuh
di mananya? Keresahan utama sih sebenarnya bukan di kuliah ya malah mas. Anteng di rumah tuh aku ra iso mas. Oh. Ra iso tenan mas, stres mas hawane. Iya. Oh, karena ini apa namanya? Kebiasaan main-main. Terbiasa bertemu main. orang, ngobrol. Terus ya jadi harus di rumah jadi gitu. Ya itu keduanya pasti ya kuliah karena ngerasa beda kalau kita belajar secara langsung, interaksi langsung dengan ngeliat laptop kan Ya. fokusnya beda mas ya. Jadi mungkin perasaan mereka adalah daripada kamu kena resikonya dan kena dampaknya ke rumah juga, mending gak usah dulu. Tapi menurutku aku bisa jaga diri gitu dengan caraku. Oh, aku harus tahu siapa orang yang aku temui, aku udah tahu. Jadi terus aku harus jaga protokol, misalnya maskeran itu pasti banget. Oke. Maskeran pasti, bawa hand sanitizer itu pasti. Nah tapi memang ketakutan mereka adalah mereka mikir apakah aku bisa untuk menjaga itu. Oke. Nah, gitu. Itu yang Ya. nggak sebel sih, lebih ke come on man gitu loh. Oh, bodoh. Come on, Come on, man. Ke Inggris. Ke Inggris, ra iso bahasa Inggris padahal. Gak bisa bahasa Inggris. Saya sambil ngokok boleh mas? Boleh silakan. Boleh, Bang. Saya udah duluan dari tadi. Oh iya. Oke, berarti sebenarnya di rumah masih aman lah ya, masih aman. Berarti sebenarnya bisa dibilang Mas Pandu ini cukup resah dengan keadaan pandemi yang sebenarnya ya banyak orang di sana juga sama seperti Mas. Saya juga. Oke. Tapi kan akhirnya kondisinya ya kita tidak bisa banyak berbuat. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah preventif. Dan Preventif. kita juga nggak ngerti Betul. kapan selesainya. Betul Tapi banget. akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Maksudnya pertama kali kan udah 6 bulan nggak main. Terus itu berani main. Itu karena ini sih, karena mungkin di saat pertengahan 2020 ke akhir tuh pandemi udah nggak terlalu hype banget gitu loh. Udah mungkin Iya. Wah. karena udah mulai beberapa kantor buka buat kerja di Office, di ya. office sudah Ya, harus ya. di rumah. Terus sekolah juga udah beberapa, kan Pak Budeku basicnya guru kan. Ya, Dan ya. mereka udah bisa ngajar di sekolah. Jadi mungkin itu menjadi salah satu izin keluarku lebih gampang. Oh. Iya. Tapi ada batasan jamnya. Terus tak pikir-pikir malah kayak fashion loh, pakai tren barang lagi hype. Keren ya, pakai Lagi fashion, hype ya. hype-nya nih. Padahal juga dari dulu bukan masalah hype. Cuma masalahnya angka naik turun atau Angkanya enggak itu. sebenarnya. Dari dulu mah sama sebenarnya. Cuman ada kadang belakangan ini kan ada varian Baru. yang bermutasi. Ya, Kan bermutasi. habis itu jadi yang kena peningkatannya makin banyak. Nah, kalau kamu sendiri menyikapi wah kira udah jeru. Maksudnya kita nggak apa, kita sharing. Betul. Ya balik lagi tadi, setiap orang Punya persepsi masing-masing. punya persepsi masing-masing dan punya cara untuk menyikapi masalah pandemi. Kalau kamu sendiri secara pribadi menyikapi pandemi ini kayak gimana? Menyikapi pandemi awalnya kayak ya itu, mungkin ngerasa kenapa sih harus ada virus ini gitu. Ini God. Wah, sambil merenung di kamar kan Juk kebetulan. Why? Begitu, kayak kenapa harus ada, tapi semakin lama menyadari bahwa kenapa harus takut dengan virus gitu kalau kita merasa kita bisa melawannya. Karena kalau kita merasa kalah dengan virus, yaudah kita sampai kapanpun nggak bisa berbuat apa-apa. Nah gimana caranya untuk mengubah mindset bahwa cara apa sih yang kita bisa lakukan tapi dengan aman gitu loh. Maksudnya Dengan aman, virus betul. itu nggak sampai ke kita. Oke. Gitu. Itu adalah persepsi Diriku. dari Pandu ya. Maksudnya setiap orang juga pasti akan punya Betul. sudut pandangnya masing-masing. Betul, beda-beda. Tapi tetap selama ini kan kalau kemana-mana sebenarnya gini, kalau kamu keluar gitu kemarin hari memilih untuk keluar di masa pandemi seperti ini, pertimbangan utamamu untuk tetap mematuhi protokol, untuk tetap menjaga diri, mawas diri itu sebenarnya apa? Pertama diri sendiri itu pasti. Diri sendiri, oke. Karena ya bukan takut sih enggak, emang karena beberapa juga tetangga ada yang kena dan emang itu real gitu loh. Mungkin ada beberapa dari teman-teman semua ada yang nggak percaya, tapi aku melihat di sekitar perumahanku ada sampai ada yang meninggal gitu loh ya. Aku ada rasa takut gitu kan. Yang kedua juga ngefeknya takutnya kan ada kalau kena COVID itu tanpa gejala kan. Ya, Nah, betul. tanpa gejala tahu-tahu bawa virus. OTG. Kena tuh Pak Budeku yang udah umurnya nggak muda lagi, rentan terhadap penyakit. Nah itu yang kutakuti juga. Kayak flash disk OTG. Kayak flash OTG ya. On the go. Wih, masuk. Nah makanya Canda itu OTG. canda bos. Tapi ini pertanyaan seperti ini kan sudah umum. Pasti banget. kalian juga sudah, teman-teman yang pada dengar ini kan banyak sudah mendengar tentang oh ini pandemi disikapi seperti ini. Pandemi menurut
si A, si B itu seperti ini, COVID bahkan kalau kita ngomongin secara virusnya ada yang beranggapan bahwa COVID banyak itu yang bahas A, ya. B, C. Kita no offense. Itu yang terjadi di media kan. Betul. Tapi kalau dari kamu sendiri sebenarnya kalau buat aku ya, bullshit kalau nggak ada sesuatu yang baik dari keadaan pandemi ini. Betul banget. That's faktanya seperti itu kan. That's a fact kan. Fakta banget. Kalau buat kamu sendiri secara pribadi, hal baik apa atau hal baru apa yang bisa kamu temukan yang jadi berkah dari pandemi ini? Oke. Menarik kan? Menarik banget. Banyak sih sebenarnya Mas. Itu semakin lama semakin kita sadari. Emang mungkin awal kayak, aduh, malas sih banget ini. Ya. Tapi lama kelamaan ya pasti penyadar. Oh ternyata ada poin bagus juga nih ketika pandemi pertama. Bisnis semakin luas kayak kita. Beberapa teman-temanku juga akhirnya hidup dengan uangnya sendiri dengan bisnis, misalkan jualan Netflix, Spotify. Bentar, akun temanmu apa? Mau saya blok barangkali nanti dia muncul di komen Twitter. Saingan ya? Apa? Saingannya? Saya jualnya jokes. Oh, jokes ya. Oh, ini dunia barat dan dunia Asia ya, beda ya. Ya nggak usah beli premium, gampang dihack. Oke gitu. Terus yang paling penting menurutku sekarang orang khususnya Indonesia ya, mulai aware terhadap diri sendiri gitu. Kayak menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan. Simpelnya dulu mana ada kayak kemana-mana pakai masker. Ya mungkin beberapa orang peka terhadap itu karena takut menghindari kayak mungkin polusi lah dan lain-lain. Sekarang kemana-mana orang pakai masker, terus juga bawa hand sanitizer, pulang dari kemana-mana mandi lah kayak gitu. Jadi dia ngerawat dirinya sendiri gitu. Ya. Karena aku setuju. Sebenarnya kemarin-kemarin sempat kayak mikir, kabeh wong maskeran, semua orang maskeran. Habis itu belanja di tempat pelayannya juga pakai masker, semua juga pakai masker. Sebenarnya saya mikir, tanpa ada pandemi pun, kalau dulu ternyata ada orang yang pilek, bekerja di satu tempat, kan kadang-kadang ada yang kayak, oh aku kuat kok, daripada aku nggak dapat duit. Kan sebenarnya kalau itu juga bahaya juga loh. Jangan-jangan saya sampai merasa jangan dulu saya sering pilek bukan karena saya banyak minum es. Jangan-jangan saya ketemu orang yang nggak sadar ternyata dia juga pilek. Betul. Karena virus kan. Tanpa kita sadari mungkin itu dia. Bedanya persepsi ketika sebelum pandemi dengan pandemi adalah kalau kita ngeliat orang flu, demam itu kayak hal biasa. Karena ya ini bisa sembuh. Bisa sembuh karena simpel lah penyakitnya. Tapi ketika Covid udah ada dan itu lebih menyerang ke arah efeknya kan flu, demam gitu kan. Dan efeknya kalau parah ya kena jantung dan lain-lain. Nah, sekarang lebih kayak pandangan hal itu sekarang berbeda kayak waduh, ada orang flu nih. Pakai masker atau orang merasa dia flu, dia harus jaga diri sendiri sama kalau bisa jangan nyebar ke orang lain. Iya, gitu. Setuju. Ya sebenarnya kalau buat saya pribadi ya itu hal yang bagus. Yang seharusnya dari kemarin ya dilakukan dari dulu sebenarnya. Harusnya. Iya, tanpa menunggu ada satu hal yang parah. Nah, menarik juga sebenarnya karena kalau kita ngomongin pandemi, jujur saya sempat jengah dengan semua hal yang selalu negatif, selalu melihat sisi karena apapun itu buat saya, apapun itu selalu punya dua mata sisi. Nah, makanya saya menarik untuk melihat apa sebenarnya yang di mata kamu tuh menjadi baik, jadi berkah dari pandemi. Karena ya kalau penyakitnya saya juga nggak pengen ada ya. Dengan kondisi seperti ini saya juga nggak pengen ada. Tapi paling nggak kan kita nggak bisa ngapa-ngapain di keadaannya. Harus beradaptasi dong. Berarti itu satu hal atau ada lain yang tentang kebaikan yang bisa kamu dapat? Ini sih ada lagi sebenarnya Mas. Apa tuh? Misalnya gini deh, kita terbiasa dengan bertemu dengan orang kayak semuanya tatap muka dan sekarang serba online. Nah aku ngerasa diriku semakin memahami tentang teknologi semakin lama. Wow, kayak Bill Gates, ya. Teknologi apa yo? Teknologi. Mark Zuckerberg. Siap. Awalnya rak paham Zoom kuwi opo, Google Meet kuwi fungsine opo. Ya. Terus juga aku kan di psikologi tuh Mas. Aku ambil jurusan psikologi kan. Sering ikut juga kayak pelatihan ke mana gitu kan. Sebenarnya training itu kan rata-rata kan tatap muka kan gitu. Sekarang mulai nih kebentuk cara training online, mulai upgrade. Betul. Sebenarnya membentuk satu opportunity baru di era digital. Betul banget. Ya, menarik. Itu tadi satu hal yang kalau dari sisi kepribadian kamu. Maksudnya dalam artian biasanya aku sadurunge pandemi iki wonge ngene Mas. Aku orangnya kayak gini, tapi setelah pandemi karena banyak waktu di rumah atau banyak waktu apa, aku jadi gimana gitu. Ada perubahan enggak?
Itu sih yang udah aku ceritain tadi. Aku lebih aware terhadap Lebih diri aware. sendiri, Iya. Karena dulu kayak keluar ya udah keluar dolan. Kadang kalau sampai rumah itu malas mandi ya wis langsung turu Mas. Ya, berarti Langsung tidur. lebih ke memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Betul. Itu yang Oh. penting sih menurutku sih. Ya. Tapi sisi lain juga banyak. Nggak mungkin tak ceritain semua di sini Thomas. Kayak Ya, nggak waktunya harus 50 jam ya. Oh, nggak masalah. Ini kan memang durasinya 100 jam. 100 jam ya? Masih ada 50 jam Masih lagi. ada 50 Nanti jam kalau lagi. masih kurang 50 jam, cerita kamu tak double. Oh tak double ya, kayaknya kursinya nanti sampai full Mas ini Mas. Gitu. Iya. Berarti tapi overall semuanya sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Sudah pernah? Kalau Terpapar virus? terpapar belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai. Jangan sampai nggak mau. Sampai banget. tetap sehat ya. Harus Iya, tetap sehat. Barangkali Anda adalah seorang penyintas karena banyak juga teman-teman saya juga punya pemaknaan baru setelah terkena. Oke. Jadi banyak yang terus cerita-cerita baru tuh banyak. Bahkan saya sendiri juga menjadi seorang penyintas. Oke. Iya, dan itu memang terasa. Terasa banget ya. 14 hari di rumah. Gak ngapa-ngapain, banyak waktu merenung. Gak ada yang ngajak ngobrol. Saya ngobrol dewe. Ya iya, cerita Dewi lah. Iya, ya, bener. Bisa cerita susah sama yang lain. Kalau lagi nongkrong sekarang teman-teman jadi lebih sopan. Lebih sopan. Nek kanca-kancaku mbiyen atau teman-teman dulu pas kumpul gitu. Biasanya kan kalau batu gitu. Hei, cuk. Sekarang udah sadar Sudah sendiri semua. sadar sudah. Daripada dipukulin masa. Sekarang batu gini Mas. Iya. Betul. Lebih aware kan. Aku watuk tenan lagi. Iya, oke. Jadi menarik juga sebenarnya ada satu hal yang memang ya kalau kita ngomong pandemi nggak akan ada habisnya lah ya. Betul. Nggak akan ada habisnya tentang ceritanya yang menarik. Betul. Mungkin atau habis itu tentang cara melihat pandemi, mau itu pro kontra, saya nggak akan menjudge itu apa? ya, namanya Karena sharing, persepsi bro. ya, sharing. Persepsi, namanya persepsi. Tapi yang jelas terima kasih my friend sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Yang jelas sebagai seorang mahasiswa memang akhirnya Pandu sangat berusaha untuk adaptif sepertinya. Betul banget, harus itu. Ya. Dan yang jelas sudah terima kasih juga. Saya berterima kasih. Terima kasih. Perwakilan dari negara saya. Negara, waduh. Ampun. Terima kasih sudah menjaga ego untuk tidak keluar. Paham saya. Paham. Oke. Saya perwakilan. Saya dari perwakilan. Terima kasih sudah membantu program-program Siap. pemerintah ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Yang jelas tetap sehat. Habis ini balik Semarang atau masih? Habis ini minggu sih rencana pulang. Minggu. Iya. Ya udah, selamat jalan-jalan di Jogja. Betul. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama yang lain. Gimana? Oh iya, lupa. Seperti biasa, tagline kita. Tagline kita ya? Habis ngobrol, Anda membayar saya 100.000. Waduh. Diajak ngobrol, diculik suruh bayar lagi. Iya. Hebat Boleh, sekali bro. ya. Ya, silakan. Seperti biasa teman-teman, kalau Anda melihat kami ya di tempat tertentu lagi random, join aja. Barangkali ini jadi rezeki Anda karena setiap Betul. ngobrol bersama kita akan kasih apresiasi. Saya baru tahu loh nih Mas dibayar. Ini dibayar. Ini Enak banget ya, wah, ini ada Baim Wong tadi yang ngasih. Oh, ya. Baim. Oh, Mas Baim. Jadi ada Baim Wong, ada Arif Muhammad. Arif Sebenarnya Muhammad. kita kan memang ya ria lah bagi-bagi uang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu aja Mas. Satu aja. Satu aja. Oke, Tadi satu ya, satu saya aja. cuma ngitung aja ya. 50. Satu aja. Tapi saya belum memilih Mas. Ada tirai 2 di belakang Mas. Semua di kantong saya. Oh di kantong. Oke, tapi ya nggak apa-apa udah dikasih ini puji Tuhan. Ya, Mas. terima Saya kasih puji sudah mau ikut program Mantap. hipnotis kami di rumah Uya. Terima kasih Pandu. Ya, Sehat terus. terima kasih, sehat Habis ini terus, kita Mas. masih bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng random people. Kira-kira siapa? Habis ini jangan kemana-mana, tetap di apa jenenge programnya iki mau? Bincang-bincang luar, aku masalah lali. Jangan lupa tetap pantengin bincang-bincang luar dan jangan lupa follow Quarter Life Media. Stay tune. The next day. Nggak tahu kenapa, karena trauma ya. Wah, ini dia. Wah, aduh. Aduh, buka lagi. Ditutup dong. Tutup dong. Tutup Aduh. aja ya. Iya, saya aja nanti yang ikutan tutup juga maksudnya. Aku yang agak nyentil adalah sebenarnya takut nggak sih dicap jadi cewek yang nakal? Karena di satu sisi kalau ngomongin salah dan benar, aku nggak bisa memastikan. Karena bayar lagi kan tiap orang beda-beda. Cuman yang paling jelas tergantung prosesnya akan berjalan seperti apa. Sebenarnya kalau nih ya, kalau aku yang lihat ya, saya juga dulu pernah di hubungan yang enggak yang sama. Cuman bedanya kan